Pelajaran kita setelah salat Isya yaitu Al-Lughatul Arabiyyah. Al-Lughatul Arabiyyah. Kemarin kita sudah mempelajari Aqsamul Kalam. Ya, Aqsamul Kalam. Al-Kalam. Al-Kalam itu adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari 3 hal, 3 pembagian. Jadi kalau al-kalam yaitu kalimat yang berfaedah ketika diletakkan di dalam jumlah. Jadi ada susunan al-lafzul murakkab namanya. Jadi susunan yang tersusun dari beberapa kata. Itu namanya al-kalam. Yang berfaedah ketika diletakkan pada jumlah. Kalau dia cuma satu cuma satu saja, dia tidak punya faedah. Misalnya saya, apa saya? Ketika kalimat itu tersusun, saya makan nasi, nah, itu kan ada maknanya. Berarti orang itu saya sedang makan nasi, ya. Cuma kalau makan saja, ada tidak kalimatnya itu berfaedah? Tidak ada, cuma kata saja, saya atau makan atau nasi saja. Maka dia belum dikatakan kalam. Tapi al-kalam adalah al-lafzu al-murakkab. Apa al-lafzul murakkab? Lafaz yang tersusun. Ya, itu dikatakan dengan al-kalam. Al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wada'i al-mufid adalah yang berfaedah, mufid, faedah, ya. Jadi dikatakan al-kalam itu dia sudah menjadi kalam apabila susunan lafaz yang mengandung makna ketika diletakkan. Seperti tadi saya makan nasi. Jadi kalau dikatakan kalam itu adalah lafaz yang tersusun, ya. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Nah, kalau wadai itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa, ya, bahasa Arab, atau diletakkan di dalam jumlah. Ketika diletakkan dalam jumlah, maka dia menjadi al-kalam, ya. Tapi kalau cuman sikok saja nggak punya makna, bukan dinamakan al-kalam. Maka aqsamul kalam pembagian kalam. Pembagian kalimat. Nah, kalam itu kalimatnya. Jadi kalau dikatakan kalimat adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan bahasa Arab kalau diletakkan di dalam jumlah bil wada'i, ketika diletakkan di dalam jumlah atau di dalam bahasa. Nah, aqsamul kalam, pembagian kalimat itu ada 3. Salah satu aqsamin. Kemarin kita sudah pelajari. Pertama, apa? Ismun. 3. Yang kedua,
fi'li. Yang ketiga harfun. Harfun. Tetapi kalau harfun itu ya, kalau harfun maka dia tidak, kalau harfun ja'a di mana ya, harfun ja'a di mana. Apa itu maksud ja'a? Di mana. Harfun bisa menghasilkan arti kalau datang dengan maknanya. Harfun. Tapi kalau dia tidak datang, tidak punya makna, kalau dia tidak punya ismun atau fi'lun. Nah, itulah ismun fi'lun harfun. Jadi makna. Ketika dia menjadi makna, maka harfun itu baru dia mempunyai makna. Ketika datang. Jadi ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Nah, kita malam ini kita akan mempelajari yang dikatakan dengan ismun. Ya, apa yang dinamakan dengan ismun. Nah, fal ismu maka apa yang dinamakan dengan al ismu? Yang pertama nih. Ya. Apa yang dikatakan dengan al ismu? Al ismu yu'rafu bil hadzi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lam. Wal alifi wal lam. Kita pertama, al ismu itu, ismun itu ada tandanya. Ya. Pertama yu'rafu, yu'rafu itu dapat diketahui. Yu'raf. Dapat diketahui pertama bil hafdi. Ya, apa dengan hafdi? Pertama yu'rafu, apa yu'rafu? Diketahui bil dengan yang pertama hafdi. Apa bil hafdi? Ya, apa bil hafdi? Dengan apa? Bil habdi. Apa habdi? Kasroh. Ya. Jadi habdi itu kasroh. Bisa jadi kasroh. Bil habdi. Yang kedua wat tanwin. Ya. Yang kedua wadan. Tanwin. Apa itu tanwin? Al-inpun, an-on, al-inpun itu namanya tanwin. Tandanya ya. Fathata ini, dhammata ini. Jadi an-in-un itu namanya tanwin. Ya. Yang ketiga wa dukhulul alif wal lam. Yang ketiga ini. Dukhulu alif wal lam. Ya, alif lam. Masuknya ada alif lam. Ya. Misalnya Alkitab. Ini alif, ini lam. Kemudian kita ini yang dikatakan alif lam. Alkitab. Ini diketahui itu dinamakan ismun. Nah, contohnya. Jadi ada alif wal lam. Dukhulul alifi wal lami. Masuk alif lam. Tapi kalau fi'lun
tidak bisa masuk alif lam. Ismun tidak bisa masuk alif lam. Fi'lun bisa tidak dikasrah? Tidak bisa kasrah. Tanwin fi'lun tidak ada tanwin. Tapi ismun dia bisa jadi i kasrah, bisa an inun, bisa ditambah alif wa lam. Itu yang ketiga. Jadi ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian apa lagi? Wa hurufin al-khafdi, dan bisa dimasuki huruf-huruf ada 3 ya, bisa 1, 2, 3. Sekarang wa huruful habdi wahya. Nah, apa aja huruf-huruf habdi ini yang bisa menjadikan ismun itu menjadi kasrah? Ya, maka keterangannya huruful habdi apa saja? Wahya 1, huruful habdi adalah min. Apa artinya kalau disambung? Dari. Kemudian ila ke. Apa lagi? An. Kan sering kita dengar an. An Abi Hurairah, dari. Ya, ini juga dari, min juga dari, an juga dari. Apa lagi? Kita pernah enggak ala atas, ya, atas. Apa lagi? Fi, di, bisa di dalam. Fi. Apa lagi? Rubah. Oh, ada yang nama rubah. Rubah so'imin laisa lahu, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak menghasilkan puasanya, itu bisa rubah ya, berapa. Kemudian walba walka, kalau ba apa coba? Apa? Dia ya. Jadi apa? Jadi misalnya billahi, dengan apa dia? Dengan billahi, billazi, dengan yang. Apalagi al-kaf, ka, ini ka, bukan. Misalnya kal an'am, seperti, semisal, seperti. Nah, inilah huruful habdi. Jadi kalau ditanya huruf yang bisa menjadikan ism itu menjadi kasroh, apa hurufnya? Jadi min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kaf. Ka, ya, ka. Bi, ka. Contoh, misalnya kita ambil huruf satu saja, al-kitab. Dan huruf al-kitab. Al-kitab. Masukkan kalimat min. Al-kitab. Kita masukkan min. Jadi minal kitab. Apa kita bi? Bi. Ini dinamakan habdun. Nah, harokatnya berubah menjadi
Jadi minal kitabi. Tadi bu, setelah ada min menjadi i, minal kitabi. Nah, kita perbanyak lagi. Ilal kitabi. Ke buku. Anil kitabi. Alal kitabi. Fil kitabi dan lain sebagainya. Yang ini masukkan. Ya. Bil kitabi, kal kitabi. Nah, semuanya menjadi ismunnya. Maka ini dikatakan ismun. Ini dikatakan dengan ismun. Ismun bisa ada alif lam, bisa tanwin. Kalau tidak ada alif lam, kitabin tidak ada alif lam, maka dia jadi tanwin. Kitabun. Dimasukkan min kitabin. Nah, jadi minyak ini juga min kitabin. Aslinya kitabun. Ketika ada huruf yang dinamakan dengan habdi, min kitabin, ila madrasatin, ila masjidin. Tapi kalau ada alif wal lam, dia bukan menjadi tanwin tetapi menjadi dhamma. Al-kitabu. Ya. Nah, kalau dimasukkan dengan min jadi minal kitabi, minal madrasati, minal masjidi. Kalau ada alif lam, alif lam. Ya. Mana? Ya, huruf dukhulul alif wa lam. Jadi inilah ciri khas kita bisa mengetahui itu ismun atau bukan ismun. Ya, kita tahu ismun atau fi'lun apa harfun nih. Gitu kan. Jadi ada 3 hal ini yang paling penting nih. Ciri-ciri khasnya. Ya, ciri khas ismun itu ya jelas yang pertama adalah dhamma. Kalau dia belum ada apa-apanya. Dia misalnya dia di awal kalimat itu pasti dhamma. Dhamma itu artinya al-ismu, fal-ismu. Ini dhamma. Tapi kalau dia sudah masuk huruful habdi, dia menjadi kasrah. Ya, nanti kita akan pelajari i'rabnya. I'rab itu taghyirul kalimat, taghyiru akhirul kalimat. Nah, itu namanya i'rab. I'rab itu nanti perubahan di ujung-ujung kalimat ini. Itu namanya i'rab. Nanti kita akan pelajari i'rab. Tapi yang jelasnya ketika dia bertemu dengan huruf habdi dia menjadi i. Ketika tidak ada apa-apanya dia menjadi u. Ketika dia tidak ada alif lamnya dia menjadi tanwin. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui itu secara macam-macam anwaul kalam. Ya. Jadi kalau tanya berapa macam yang dinamakan dengan kalam, maka dia dikatakan ada 3 ismu, fi'il, wa dan dikatakan al-ismu yu'rafu diketahui dengan habdi kasrah wa tanwin alifun, kemudian dukhulul alif wa lam. Itu dikatakan ismun. Contoh, kitabun menjadi al-kitab. Itu dikatakan dengan ismun. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, al-kalamu ini ismun apa fi'lun? Ismun. Al-lafzu ismun apa fi'lun? Ismun. Al-murakkabu ismun. Al-mufidu ismun. Bi harfun. Huruf harfun. Wada'i al-wada'u bil wada'i ismun. Kenapa dia ismun? Karena ada alif walam. Yang kedua bisa berubah ujungnya jadi i karena ada huruf habdi bil wada'i.
Jadi ciri khas ismun tuh itulah ciri khasnya. Ya orang tahu, wah ini lagi ismun nih. Ya. Misalnya zalikal kitab. Ini bisa contoh. Zalikal Alkitab jelas ismun karena ada alif lam. Kenapa dia tidak berubah menjadi iya atau karena zalika bukan huruf di isyarat. Apa ismu isyarat? Kata penunjuk. Zalika itu. Zalikal kitabu, bukan zalikal kitabi. Zalikal kitabu. Maka u-nya tidak berubah walaupun pakai zalika depannya. Tetapi zalika itu adalah ismun juga. Tetapi isyarat. Nanti kita akan pelajari isyarat itu ada beberapa macam. Ya. Al-kitabu itu menunjukkan bahwa ini adalah ismun, bukan fi'lun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin. Mana ismun apa fi'lun? Apa harfun? Fi'l. Al-muttaqin. Ismun apa fi'lun apa harfun? Ismun. Apa tandanya? Alif lam. Pokoknya ada alif lam itu ismun. Kalau dia tidak ada alif lam, nanti ujungnya bunyinya an-itun gitu. Kalau dia fathah jadi an, kalau dia dhammah jadi un, kalau dia kasrah menjadi in. Ismun juga. Misalnya kitabun unzila, itu kan misalnya kitabun unzila. Kitabun unzila misalnya. Kitabun. Ini apa ismun apa fi'lun? Kitabun unzila. Ini ismun apa fi'lun? Ismun. Kenapa ismun? Tanwin tandanya. Ternyata ada tanwin on. Oh ismun itu. Itu berarti ismun. Nah sekarang misalnya misalnya aliman hakiman. Alim, ain. Aliman hakiman. Apa fi'lun? Apa harfun? Ismun. Kenapa? Tanwin an. Ya. Jadi kalau nggak tahu ismun, nggak tahu itu, lihat dulu. Yang kedua ada tanwin. Ya. Yang tiga ada alif wa lam maqdar. Misalnya di dalam ayat alladzina yu'minuna bil kitabi yu'minuna bil ghaibi. Ini kan contoh lagi. Alladzina yu'minuna. Ini kita belajar ismun aja, jangan fi'lun aja. Ismun itu kita pedalam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina. Ismun apa fi'lun apa harfun? Alladzina. Ada lam. Alladzina, yaitu orang-orang yang.
bil ghaibi. Bil ghaibi. Bil ghaibi. Ismun apa fi'lun? Ismun. Ismun. Kenapa dia bisa ismun? Itu kasroh. Kasroh. Bil habdi. Bil habdi. Dia bisa jadi kasroh. Rubah jadi kasroh. Jadi huruf-huruf habdinya mana? Bi. Bi. Ini kan salah satu nih. Fi, rubba, bi, ka. Ya. Nah. Jadi ini huruf habdi perlu dihafalkan nih. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka. Ini tak berubah-ubah. Ila lah tetap tak bisa jadi ili, tak bisa tetap ila. Min tetap min, an tetap an. Tapi kalau dia bertemu dengan ism bisa anil, bisa minal gitu kan. Tapi tidak ada minil kan. Min ketemu dengan alif lam minal kalami. Misalnya dengan alif lam. An ketemu dengan alif lam anil kalami. Ya. Jadi ketahui dulu pembagian kalam itu menjadi 3. Di dalam satu perkataan, di dalam satu pembicaraan itu pasti ada ismun, pasti ada fi'lun, tapi kadang-kadang ada harfu, kadang-kadang tidak ada. Tapi 3 hal itu kadang-kadang pasti ada. Misalnya satu ayat itu kan, Zalikal kitabu la raiba fi itu ada fi'lun. Hudan lil muttaqin, hudan ismun an'itun, hudan li harfun lil al muttaqin, ismun tadi. Nanti pembagian ismun masih ada juga. Ismun terbagi berapa? Telah ada juga. Ismun muannas, ismun muzakkar, ada ismun untuk laki-laki, ada ismun untuk perempuan, ada pembagian ismnya. Nanti kita untuk minggu ke depan kita pembagian ismun. Ismun itu ada berapa? Ada muzakkar, ada muannas. Nanti dalam segi anunya jumlahnya ismun itu sampai berapa dalam bahasa? Ada ismun mufrad, ada ismun musanna, ada ismun jamak. Nanti jamak itu ada terbagi berapa? Ada jamak taknis, ada jamak tazkir, ada jamak taksir. Jamaknya. Nah, itu kelak. Tapi ini kita perdalam dulu yang namakan ismu itu apa saja, tanda-tanda. Jadi sekali lagi al-ismu yu'rafu, diketahui dia namanya al-ismu. Pertama masuk dalam kasrah, berubah u-nya jadi i. Ya. Bisa berubah. Kalau tidak bisa jadi i, bukan ismun namanya. Misalnya akala. Akala, contohnya akala. Ya, dalam akala apa artinya? Telah makan. Dia telah makan. Akala. Enggak bisa menjadi akali. Akala. Nanti fi'lu itu apa saja? Kita balik. Al-fi'lu yu'rafu diketahui dengan apa? Gitu kan. Tapi kalau al-ismu dia bisa berubah, ujung itu bisa jadi al-akli. Nah, kalau dia sudah jadi ismun, akala ya'kulu aklan, makanan. Oh, jadi kalau akla itu makanan. Ainal akla, mana makanan? Nah, tapi kalau akala dia telah makan. Tapi tidak bisa berubah-ubah, akal tidak boleh jadi akali. Karena dia fi'il. Nanti kita akan pelajari fi'il itu apa. Tapi mantapkan dulu al-ismu itu diketahui dengan al-hadzi. Dia berubah bisa jadi bawah. Ya, yang kedua al-ismu bisa dengan tanwin, an-itun. Kitabun, oh itu ismun. Yang ketiga alif wa lam. Al-kitab oh itu ismun. Nah, ini yang terkenalnya. Kalau dalam yang lainnya al-ismu bisa juga menjadi bil nasbi. Apa nasab? Fathah. Tapi kalau dia masuk fi'il, dia menjadi maf'ul. Fa'il yang mengerjakan, maf'ul yang dikerjakan. Ya, apa yang terjadi? Nah, saya melihat kamu.
atau saya melihat masjid. Ana anzurul masjidah, bisa jadi a. Kalau sudah masuk fi'al. Ya. Jadi dukhul fi'al bisa menjadi kitabah, bisa menjadi kitabu, bisa menjadi kitabah. Anzurul kitabah, saya melihat buku. Maka buku bukan menjadi bu lagi atau bukan menjadi i, tetapi dia menjadi a. Itu yang keempat. Ya. Dukhulul fi'al. Nanti bisa dia menjadi maf'ul. Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Saya melihat masjid. Ana anzurul masjidah. Aslinya al masjidu, maka dia berubah ke tengah ada fi'il menjadi masjid, al masjidah. Jadi ciri khas yang paling menguntungkan bagi ismun itu bil hamzi kasrah. Nanti kita akan bayar i'rab, apa itu i'rabnya? Ya, i'rab itu taghyirul kalimat. Taghyiru akhirul kalimat. Nanti i'rabnya. Kedua tanwin, yang ketiga dukhulul alif wa lam. Ada yang bertanya? Ada. Ini ismun nih baru nih ya. Jangan ada dulu ismun dulu. Ya. Ismu itu kata benda ya kalau kata Ya. benda atau objek. Ismun kita sudah kemarin belajar. Al ismu itu terdiri dari 5 hal. Macam-macam ismun. Ya. Ada yang dikatakan ismul insan. Oh iya. Nah, 3. ya ismul insan, nama manusia. Manusia. Kalau nama manusia kadang-kadang dia tidak bisa ditaruh alif lam. Ahmad, tidak bisa al Ahmad. Namanya Ahmad ya Ahmad. Ya. Muhammad ya Muhammad, tidak boleh al Muhammad. Ismul hayawan, nama binatang. Asadun bisa menjadi al asad. Singa bisa menjadi al-asad. Ya, atau ayam ad-dajajatun. Dajajatun ad-dajajatun. Ismul hayat. Ismul nabat, tumbuh-tumbuhan. Ya, kadang-kadang bisa ada alif lam, kadang-kadang tidak ada alif lam. Kalau itu misalnya dabyukun bisa ditaruh alif lam, ad-dabyukun. Kemudian ismul jamak, benda mati kayak kursi, meja, itu bisa diletakkan dengan alif wa lam. Yang terakhir ismun ayu syai'in akhar, jadi kata yang lainnya abstrak, misalnya kedudukan, itu kan abstrak kedudukan. Misalnya apa lagi, kecintaan, itu kan abstrak. Jadi dia bukan manusia, bukan dari hewan, bukan jenis daripada benda mati, bukan juga dari nabat, tetapi dia ayu syai'in akhar, seperti martabat, ya, seperti kedudukan, kecintaan, kerinduan. Nah, itu, tapi bisa masuk alif lam, itu ismun juga. Ini ada 5 macam ismun. Ismul insan, ismul hayawan, Al-Nabat. ismul nabat, ismul jamat, wa ismul ayu syai'in akhar. Itu 5 macam itu kalau ismun. Tapi kalau dipandang daripada melihat daripada taghyir kalimatnya, ismun itu bisa diketahui dengan kasrah, bisa menjadi i, bisa menjadi a. Kemudian tanwin an inpun, kemudian dimasukkan huruf alif lam. Itu ciri khasnya. Kecuali Ahmad nggak bisa ditambah alif lam. Itu ismul manusia. Nah, kalau ismul jamak, nah, seperti al maktabu, al kitabu, benda mati, bisa ditaruhkan alif lam. Bisa juga dia menjadi tanwin an inpun di belakangnya kalau tidak alif lam. Ya, ada lagi bertanya? Ini baru ismun nih. Jangan sampai pening lah. Lah kalau nikah lah pening lah kalau gitu. Suruh tanya coba dari situ. Ya. Ada yang tanya tak? Apa aja? Kira-kira. Nah, paham.
Jadi sekali lagi ya, al-kalam itu kan kalau itu pembicaraan. Pembicaraan itu pasti kalau dia Kata benar. kalimatnya bermanfaat, itu baru dikatakan al-kalam. Cuman kalau sepotong-sepotong dapat kamu apa kamu gitu. Kamu itu cantik. Nah, itu kan satu kalimat yang mengandung arti dan bermanfaat. Jadi al-kalam al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'i. Maksudnya lafaz yang tersusun, murakkab itu tersusun dan bermanfaat ketika dimasukkan ke dalam jumlah. Itu dinamakan al-kalam. Dan pembagian al-kalam itu, al-kalam terbagi menjadi 3. Ismun, ada fi'lun, ada harfun. Sedangkan al-ismu itu diketahui atau dikenal pertama yaitu kasroh ujungnya, ya. Kemudian tanwin, an-in-un ujungnya. Kemudian ditambah dengan alif walam. Dukhulul alif walam. Itu ciri khas yang sangat dikatakan dengan ismun. Jadi secara globalnya ismun itu bisa ditaruh 3 kondisi. Alif walam. Kalau dia tidak ada alif lam berarti tanwin. Ya. Nah, kalau dia ada alif lam maka dia menjadi dhammah saja, kasroh saja, atau fathah saja. Nah, contoh seperti tadi, misalnya kitabun. Ya, ini ismun, tapi ada tanwin. Tapi kalau tanwinnya hilang menjadi dhammah al-kitab. Itu ciri khas yang paling. Kalau dimasukkan huruful habdi ilal kita jadi i karena ada huruf habdi itu min ila an ala fi robba bika. Misalnya kama salil himari yahmilu asfaraka, masalil himari, maka dia ismunya al-himari apa al-himaru ketika kan menjadi i, seperti, ya, seperti kal ustazi, seperti ustaz, katil mizi, seperti murid, kal kasaburoti, seperti papan tulis, itu kan. Jadi ini saja, ya. Ada yang nggak paham? Nggak paham semua? Ah, sudah. Kita pulang. Ada ini dulu malam ini, ya. Membahas tentang al-kalam, kemudian pembagian daripada al-kalam, kemudian apa itu ismun, bagaimana kita ketahui itu namanya ismun, ya. Kemudian yang terakhirnya kita nanti akan belajar apa itu fi'lun, ya. Tapi ismun dulu lah. Nanti ada ismun itu, pembagian ismun itu terbagi menjadi berapa, apa-apa saja nanti kita akan mulaikan. Ada ismun, nanti ismun zakar, ada ismun muannas. Itu nanti besok minggu yang akan datang. Hanya ini dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Pengenalan dulu, pengenalan tentang apa itu ismun, ya. Itu secara makhluknya itu apa saja yang menjadi tanda itu namanya ismun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.